Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga anak-anak semua sehat, masih dalam kondisi pandemi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, imunitas bagus, pergi kemana-mana dengan tetap menggunakan protokol kesehatan ya, itu inian saya ya, wanti-wanti saya yang muda itu nggak berasa karena selalu merasa sehat. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tanaman indoor, outdoor, dan lingkungannya. Saya akan memperkenalkan beberapa tanaman-tanaman yang bisa ditanam di dalam rumah, dan saya akan membandingkan juga tanaman-tanaman yang ada di luar. Di luar itu istilahnya outdoor. Memang dalam bahasan vertikultur, outdoor itu kebanyakan yang dibahas adalah indoor. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa tanaman-tanaman bisa dimanfaatkan juga untuk vertikultur. Nanti ada yang namanya tanaman tanaman liana, itu tanaman yang merambat ya, tanaman yang merambat di pergola, terbuat dari besi, bisa terbuat dari bambu, bisa terbuat dari mungkin batang-batang pohon sendiri yang mati atau apa saja. Tapi memang orang-orang sekarang lebih banyak menggunakan besi ya. Tapi kalau misalnya dibandingkan gitu, besi yang dililit tali ijo yang bahan alami gitu, tanaman itu akan lebih memilih yang tali, yang alami dibandingkan yang besi. Tapi kalau hanya disediakan besi ya dia merambat-merambat aja ya, itu yang harus dipahami. Ya memang tanaman-tanaman merambat atau liana itu bisa dipilih yang bunganya indah-indah, itu banyak jenisnya. Nanti akan dicontohkan di video di sini, nanti akan dicontohkan ya. Kemudian ada yang pertama, mungkin saya akan mengenalkan masalah tanaman yang indoor dulu ya. Itu kan liana itu adalah outdoor, nanti ada juga akan dicontohkan ya. Nah, mungkin yang sekarang lagi ngetren itu adalah tanaman philodendron, itu sekarang lagi tren. Tempo hari ada anthurium yang ngetren. Nah, itu philodendron dulu juga ada ya, dari dulu sih sebenarnya tanaman-tanaman ini ada ya, cuman maksudnya seperti baju aja ya. Nanti trennya apa itu biasanya ada seperti itu. Nah, sekarang yang philodendron ini khususnya monstera itu yang sekarang lagi ngetren ya. Apalagi monstera yang variegata ya. Nanti dilihat aja ini di sini nih. Ada variegata, itu adalah monstera atau philodendron yang alami itu hijau semua daunnya, tapi dengan perubahan mutasi genetik itu menjadi dia berubah warnanya menjadi putih, jadi ada hijau ada putihnya. Nah, itu sekarang harganya itu 9 daun aja tanaman itu bisa harganya bisa 7,5 juta ya. Itu adalah hal yang ya mungkin seperti anthurium tempo hari ya. Tempo hari itu ada juga masalah anthurium, itu bisa harganya bisa sampai puluhan juta seperti itu. Nah, itu tergantung pemasar produk-produk tanaman hias itu seperti apa. Nah, nanti akan saya contohkan beberapa dari philodendron, itu saya contohkan ada banyak. Itu memang philodendron dalam famili Araceae itu memang banyak jenisnya yang menjadi tanaman indoor. Karena memang kalau di alam Araceae ini itu di bawah naungan hutan, sehingga memang dia cocok dimanfaatkan sebagai tanaman indoor karena memang di alamnya sendiri dia berada di bawah naungan hutan. Nanti banyak contohnya philodendron seperti apa saja, nanti lihat saja di tayangan yang ada, yaitu banyak contohnya. Kemudian masih dalam famili Araceae itu Scindapsus, itu bangsa daunnya seperti hati ya, Itu nanti macam-macam juga gitu ya, warnanya juga cantik-cantik, daunnya indah. Di sini jangan berharap bahwa bunganya indah. Kalau ini bunganya hanya
hanya kecil saja, tidak indah. Yang indah adalah daunnya. Jadi ini yang digunakan oleh para pemulia, menjadikan daun ini digunakan sedemikian rupa, dimutasikan dengan soma klonal sehingga dia bisa menjadi daun-daun yang unik ya, daun-daun yang berubah daripada aslinya. Sebenarnya secara alami ini sudah banyak yang kita lihat saja di Skindapus di sini contohnya, itu daunnya itu indah ya, daunnya indah. Tapi sekarang orang dengan kemajuan ilmu teknologi molekuler, dengan berbagai cara, dengan membuat bermutasi, dengan memberikan beberapa bahan kimia, bukan hanya molekuler saja, tapi dengan menggunakan bahan kimia itu dia bisa berubah genetisnya, sehingga itu akan dihasilkan daun-daun yang lebih indah lagi atau yang unik ya. Yang jelas itu unik. Manusia itu sukanya yang unik-unik ya, yang aneh-aneh itu yang disukain orang. Nah, nanti ada juga yang indoor itu yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman vertikultur lagi adalah tanaman hias tuh Marantaceae, atau dikenal juga Calathea ya, Calathea atau Maranta atau famili Marantaceae. Ini sebenarnya masih satu famili dengan Garut. Mungkin Anda anak zaman sekarang nggak kenal Garut lagi ya, bukan Garut kota Garut ya, tapi ini kalau ini tanaman ini daunnya juga indah. Tapi ada juga kalau daunnya tidak indah, bunganya yang indah. Nah, ini beberapa yang unik dari Calathea itu seperti itu. Jadi kalau daunnya nggak indah, bunganya yang indah. Ya, tapi ada juga yang dapat dua-duanya ya. Ada juga dapat duanya, daunnya indah, bunganya juga indah. Tapi umumnya bunganya sih kurang, lebih menarik daunnya. Nah, ini juga dilakukan banyak mutasi-mutasi oleh manusia ini. Tapi aslinya sendiri ini aneka ragam. Dari yang pernah saya tahu itu ada 300 spesies. Nah, itu yang spektakuler dalam famili ini. Itu ada jenis atau genus Calathea itu sampai banyak sekali jumlahnya, jenisnya. Tapi orang juga masih saja mencari lagi, dimutasikan lagi menjadi daun yang berbeda lagi ya. Nah, ini nanti ada juga contohnya bunga Calathea ya. Itu juga ada juga yang indah ya. Ada juga mungkin pisang-pisangan, itu pisang-pisangan yang sekarang juga lumayan tren buat perumahan-perumahan, itu daunnya besar-besar, itu juga tergolong dalam Calathea. Ya, besar itu dalam arti ya masih sebesar inilah ya, besar ini. Ya, itu bisa digunakan juga. Itu suka digunakan untuk pembungkusnya ketupatnya si toge goreng. Toge goreng Bogor suka makan itu. Nah, itu juga dimanfaatkan untuk itu. Karena memang ini masih satu ordo dengan pisang ya, dengan empon-empon ya, si ngeberase ya, itu seperti itu. Nah, selanjutnya yang mungkin menarik lagi adalah bromelia. Bromelia ini juga banyak dimanfaatkan untuk vertikultur. Ini malah ada nih yang namanya bromelia pakis. Nanti lihat contoh ini. Itu ditempel-tempelkan di batang pohon mati begitu, atau tempat jadi seperti tanaman baru gitu ya, pohon baru gitu yang ada tempel-tempelannya. Itu banyak juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Ada juga yang bromelia giant imperialis ya. Ini juga besar, ini memang ukurannya besar. Ini tempo hari sekitar mungkin setahun yang lalu itu booming banget. Ini banyak banget dimanfaatkan. Sampai sekarang bromelia itu masih harganya ratusan ribu. Tapi kemarin sudah saya lihat di tren pasar tanaman itu mereka sudah diobral ya, sudah diobral karena trennya ini lagi COVID ini berubah, orang-orang lebih suka menanam, itu agak sedikit berbeda. Ini ada bromelia yang berbunga indah juga ada. Nah, ini suka disewakan atau direntalkan di bank-bank sebagai tanaman hias meja, itu juga suka. Kemudian yang lain lagi adalah tanaman indoor aglonema. Aglonema itu pernah tren menjadi booming banget ya, harganya mahal. Nah, sekarang masih lumayan mahal karena sekarang muncul
varietas-varietas baru yang lebih banyak merahnya atau lebih cantik ya, itu menurut orang-orang yang pecinta tanaman itu lebih cantik, sehingga sekarang sudah mulai agak booming lagi ya, karena COVID ini. Berkah dari COVID adalah sekarang orang suka menanam. Tadi sudah cerita masalah tanaman indoor, masalah outdoor ini sebenarnya bisa dijadikan tanaman vertikultur, tapi asal ditaruh di bagian, misalnya vertikultur itu kan tegak berdiri, jangan ditaruh di paling bawah, itu yang paling atas, karena dia butuh, biasanya tanaman yang jenis outdoor ini lebih banyak memanfaatkan sinar matahari ya, dia maunya kena panas matahari langsung ya. Ini banyak contoh-contohnya. Nah, sekarang saya yang berkaitan dengan vertikultur saja. Nah, sekarang di kota-kota besar itu sudah mulai pohon-pohon yang besar-besar itu sudah dimanfaatkan juga untuk vertikultur ya. Contohnya aja saja di Solo, di Surabaya. Nanti ini ada salah satu contoh di kota di kota Surabaya itu, di tanaman anggrek dan paku-pakuan itu sudah ditanam di batang pokoknya pohon tanjung yang ada di perkotaan. Jadi ada paku-pakuan, ada anggreknya. Jadi semakin indah. Jadi vertikultur itu tidak hanya di perumahan, tapi bisa juga di tepi-tepi jalan, di pohon-pohon peneduh itu diberikan tanaman-tanaman secara vertikal. Itu sudah mulai sekarang, sudah beberapa tahun ya, itu beberapa tahun terakhir sudah mulai kota-kota besar itu sudah memperindah tamannya dengan memberikan vertikultur di pohon-pohon peneduh. Nah, jadi nanti di tayangan ini juga ada juga, nanti saya perlihatkan vertikultur itu juga bisa dengan tanaman liana yang saya bicarakan tadi di depan, itu juga bisa diberikan pergola nanti merambat. Sekarang banyak itu untuk tunggu shelter bus, itu diberikan tanaman liana itu pun berbagai macam jenisnya. Nanti akan saya contohkan beberapa tanaman liana di perkotaan yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman dirambatkan di pergola. Saya kira demikian untuk video kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.